Saat kita melihat orang berdiri di puncak, kadang yang perlu kita pelajari bukan bagaimana dia bisa sampai di puncaknya, tetapi apa yang dia pikirkan ketika ada di bawah, ketika dia mendaki, ketika dia memutuskan pendakian itu. Lantas, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Tatkala gunung bukanlah tempat untuk pamer, tempat untuk berhitung ketinggian, apalagi tempat untuk menambah jumlah puncak yang sudah kita daki. Pengantar kisah kali ini. Teruntuk Dulur dan kawan-kawanku, pada pendakian kali ini berbeda dengan pendakian-pendakian sebelumnya yang masih erat dengan tegur sapa sesama pendaki. Kini seakan telah sirna perihal semesta telah dilanda bencana wabah COVID-19. 17 Agustus adalah merupakan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan serta-merta seluruh rakyat menyambut dan merayakan kedatangannya. Berbicara masalah perayaan, hal yang paling kita nantikan ialah upacara pengibaran bendera merah putih, terkhusus bagi para pendaki gunung. Sudah menjadi hal tradisi pengibaran bendera dilakukan di puncak gunung. Perihal masih di masa pandemi, protokol-protokol kesehatan harus tetap kita jalani agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 tetap terminimalisir. Ya, oke dulur, kali ini pengibaran kita laksanakan di puncak Gunung Sindoro. Base camp Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewulah yang menjadi pionir utama perayaan kali ini dengan bertemakan Sabuk Gunung. Sabuk Gunung adalah merupakan agenda tahunan, sebuah rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan pembentangan bendera sepanjang 75 meter di atas puncak Gunung Sindoro atau di latar Ombo. 15 Agustus 2020 bermula dari keresahan terlalu lama di dalam rumah akibat pandemi. Lantas pikiran pun ingin rasanya kami segarkan dan manjakan dengan keindahan-keindahan semesta. Tapi untuk menemukan itu semua, kita harus tetap waspada dan senantiasa selalu menaati anjuran-anjuran pemerintah yang sudah diterapkan. Sebelum menentukan gunung mana yang mau didaki, terlebih dahulu kita harus lihat updatean sistem zonasi terlebih dahulu di setiap wilayah tersebut agar kita bisa sedikit tenang kala berada di lingkungan tersebut atau di lingkungan pendakian tersebut. Setelah memperoleh informasi yang cukup, akhirnya kami sepakat untuk bermuara dan menapakkan kaki di Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Oh ya dulur, pada pendakian kali ini hanya beberapa orang saja, karena tidak bisa untuk banyak-banyak. Perihal kuota pendakian masih dibatasi. Lantas saya pun menghubungi kawan lamaku, Maudiva, si Mayor Melehoy saat pendakian Gunung Cermai Angin Kabut tahun 2018 silam. Kenapa saya menghubunginya? Karena dia sudah pernah ke Sindoro, jadi ya bisalah jadi pemandu perjalanan kali ini. Usut punya usut, saya pun pernah berjanji pada salah satu kawanku di komunitas pecinta alam IKAPI. Berhubung teringat karena ingin mendaki bersama, saya pun menghubunginya. Nahrawi namanya. Dia adalah ketua dari komunitas pecinta alam IKAPI tersebut. Sebutan akrabnya Kang Owi. Owi pun memutuskan untuk mengajak dua anggota komunitasnya untuk menemani perjalanan kali ini, Kang Nana dan Kang Habib. Begitu juga dengan Maudiva yang mengajak salah satu kawannya, yaitu Ainun. Kemudian kami berenam sepakat untuk kumpul di rumahnya Maudiva. Pukul 5 sore dini hari kami berangkat. Kuda besi pun kami pacu perlahan tapi pasti. Perjalanan dari tempat Mepo di rumah Maudiva dari Cirebon menuju Wonosobo
cukup lumayan jauh, memakan waktu berkisar 6-7 jam perjalanan. Gunung Sindoro merupakan nama lain dari Sindara atau Sindoro yang terletak di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung, tepatnya Jawa Tengah. Sekarang kita Jadi cukup lumayan jauh area juga buat kami yang dari Jawa Barat. masih daerah Di tengah perjalanan kami putuskan untuk rest area terlebih dahulu. guys. Gimana, A? Alhamdulillah perjalanan lumayan wow, karena perjalanan malam jadi pelan-pelan saja, takut ada apa-apa. Mending asal sampai tujuan dengan selamat, udah segitu aja ya. Oke, mantap. Pendaki Tak lama di rest area kami lanjutkan perjalanan. Selepas dari rest di Brebes, karena perut minta diisi amunisi, jadi kami putuskan buat melipir untuk cari warung makan. Joki supir tembak nih. Joki supir tembak gitu. Gimana, Pak? Joki ini ya. Oke cuy, mantap. Sekarang kita berada di base camp Lamongan. Pukul 9 malam, tepatnya di Purwokerto, akhirnya kami putuskan untuk melipir. Gimana perjalanannya, Pak? Perjalanannya sungguh sangat melelahkan karena ini kita yang biasanya lewat dari Pekalongan, kita lewat dari Purwokerto yang perjalanannya itu lika-liku seperti kehidupan acuh, Kaku. seperti kisah cinta acuh. Setelah makan dan lain-lainnya, kami lanjutkan perjalanan. Bacot Anda ini. Singkat bacot. cerita, pukul 1 dini hari, kami baru sampai di base camp pendakian Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu, Wonosobo. Lalu kami bergegas untuk beristirahat. Pukul 6 pagi, antrian simaksi pun sudah mengular panjang. Setiap rombongan hanya diberikan jatah satu perwakilan saja untuk ikut mengantri. Setiap baris per 10 orang antrian kami dipanggil. Panitia penyelenggara acara pun menjelaskan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang harus ditaati saat pendakian. Setelah dapat pengarahan, lalu kami mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan semua berkas-berkas persyaratan pendakian seperti KTP, surat keterangan sehat, formulir logistik, formulir biodata anggotanya. Selepas memenuhi persyaratan, kemudian kami mempersiapkan diri untuk memulai start pendakian. Seperti biasa, persiapan logistik dan peralatan lainnya yang mesti dibawa. Kemudian tak luput pula memanjatkan doa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan dalam pendakian. Ayo. Mangga yang lebih berpengalaman. Doa satu-satu, doanya apa aja, nanti aku mau bikin konten. Nanti doa, bikin video doa. Doanya apa, doanya nanti aku yang bilang yang ada. Semoga selamat sampai tujuan, pulang selamat gitu apa gitu. Yang waras semua aku sebutin Medan. Tadi Yo. Iya. semoga di perjalanan lancar sampai puncak, bisa pulang ke rumah kembali dengan selamat. Amin. Semoga sampai puncak dan pulang dengan selamat. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Semoga aku ketemu jodoh. Berdoa dimulai. Doa selesai. Om Tifa Ayom Gambreng. Berangkat. Ya Bu, doain ya Bu. Biar lancar. Amin.
Bu, berangkat dulu Bu. Assalamualaikum. 16 Agustus 2020, tepat pukul 8 pagi, pendakian pun kami mulai. Oke lur, Gunung Sindoro merupakan gunung vulkano aktif dengan ketinggian 3153 meter di atas permukaan laut yang berada di wilayah Wonosobo. Dari Cirebon. Oh iya. Jalannya santai aja. Iya. Kalau naik ojek berarti Oh, sampai pos mana Pak? Sampai pintu pendaki. sampai pos 1. Pos 1 ya? Iya. Kalau jalan kaki berapa jam? Jalan kaki. Wong Sindoro itu 3.153 Mas. Wong apa namanya itu? Kalau jalan santai Enggak. itu 4 jam, kalau jalan cepat itu 3,5 jam. Kalau Sindoro. Dekat tuh Mas. Berarti ini Bapak mau mainin apa? Oh iya ya. Ini sudah tanggal berapa ini sekarang ya? Sekarang tanggal 16. Ya. Ini mau ke sawah Pak? Oh, wedai tembakau itu Mas. Oh, panen tembakau. Oh iya ya. Berarti kalau bulan Agustus tuh musimnya panen ya Pak? Agustus iya ya. Kalau di sini kan kalau musim tembakau kan dinginnya kan melebihi Dieng Mas. Oh, berarti banyak kan di sini? Wah, ini udah nyampe Mas. Ayo deh. Lihat mana Pak? Ayo. Kecil. Gunung ini berdekatan dengan Gunung Sumbing. Sering pula keduanya disebut gunung kembar karena dari kejauhan tampak sama satu sama lain. Oh, ini gunung ya. Itu tempat ya? Itu Sumbing. Gunung Sumbing. Itu Sumbing. Pada pendakian kali ini, kenapa kami memilih untuk melewati jalur pendakian via Alang-Alang Sewu? Karena jalur ini terdapat mata air di salah satu posnya. Jalur Alang-Alang Sewu memiliki 5 pos pendakian. Dengan estimasi waktu perjalanan dari base camp sampai puncak berkisaran 5 sampai 6 jam perjalanan. Adapun untuk rute perjalanan dari base camp sampai pos 1, kita akan melewati pemukiman penduduk beserta dengan ladang perkebunannya dengan kontur jalan bebatuan Sekarang bulan yang Agustus. tersusun secara rapi sampai batas vegetasi. Bulannya panen tembakau. Untuk jarak tempuh sendiri, ini memakan waktu 1 sampai 1,5 jam perjalanan. Jika kalian ingin mempersingkat waktu dan sayang akan stamina terkuras, lebih baik kalian pakai jasa ojek saja. Cukup merogoh kocek 20.000 per orangnya dan hanya butuh waktu 15 menit hingga sampai batas vegetasi perkebunan. Setelah kita melewati perkebunan dan sampai di batas vegetasi, barulah kita masuk ke trek pendakian sesungguhnya. Kontur tanah lembab dan rimbunya pepohonan menjadi ciri khas hutan hujan tropis. Kanan dan kiri ditumbuhi rerumputan hingga mengakibatkan kawasan ini sudah minim akan sinar matahari. Apa Om? Nikotin suryanya udah keluar, jadi jantungnya itu duk 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 duk. Sudah Mantap lah. gak kuat ya? Treknya lumayan ekstrim sih. Karena bukan batu, jadi habis hujan ada licin di jalannya. Semangat terus pokoknya kawan.
sepotong roti dengan selai susu adalah sebuah kenikmatan yang Tuhan berikan. Jadi bersyukurlah.